Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vicky Praditya Hafiz dari kelas 10-12. Hari ini saya akan membuat vlog tentang Museum Sang Nila Utama. Museum Sang Nila Utama itu sendiri didirikan pada tahun 1991. Dahulunya, museum ini dinamakan Museum Nasional Riau. Namun pada tahun 1999, museum ini diganti namanya menjadi Museum Sang Nila Utama. Nah, pada pintu masuk kita langsung dipertemukan dengan dua batu. Batu-batu ini bernama batuan berinskripsi. Batuan ini ditemukan di Candi Muara Takus yang terletak di Kabupaten Kampar pada tahun 1996. Inskripsi pada batu ini menggunakan aksara Sumatera kuno dan bahasa Sanskerta. Dan setelah melihat dua batu tadi, kita pun diarahkan ke tempat asal mula minyak dan gas bumi dihasilkan, yang dimana minyak terbentuk dari algae, plankton, dan organisme lainnya melalui proses dekomposisi dan tekanan, dimana proses ini menghasilkan hidrokarbon atau senyawa yang terdiri dari hidrogen dan karbon yang menghasilkan bahan bakar berenergi tinggi. Lalu di sini terdapat industri migas hulu dan hilir, yang dimana hulu mengeksplorasi dan memproduksi migas sehingga dapat mengekspor migas ke hilir menggunakan kapal dan pipa. Sedangkan di hilir, migas yang diekspor dari hulu disimpan di dalam depot melalui proses penyulingan, dan migasnya disalurkan kepada masyarakat melalui SPBU atau pom bensin. Di sini kita ditunjukkan teknologi injeksi air dan injeksi uap. Injeksi air terdapat beberapa metode, salah satunya water flood. Water flood adalah metode injeksi air ke reservoir. Metode ini lazim digunakan pasca perolehan minyak primer. Air diinjeksikan dengan pola tertentu atau di sekitar batas reservoir. Dan yang kedua, ada injeksi uap. Di injeksi uap ada beberapa metode juga, salah satunya steam flood. Steam flood adalah metode injeksi uap ke reservoir. Metode ini digunakan untuk meningkatkan perolehan minyak berat di duri. Minyak-minyak ini jenisnya berbeda-beda, ada light crude, heavy crude, sweet crude, dan sour crude. Dan di sebelahnya kita diperlihatkan PT mana saja yang melakukan pengawasan dan pengendalian kegiatan hulu migas di 5 provinsi di Sumatera, misalnya PT Pertamina dan lain sebagainya. Setelah dijelaskan tentang migas, kita turun ke lantai bawah dan menemukan Candi Muara Takus. Candi Muara Takus adalah candi Buddha tertua di Sumatera. Diperkirakan dibangun pada masa kerajaan Sriwijaya, yaitu pada abad 4-11 Masehi. Candi ini ditemukan pada tahun 1860 oleh Cornet. Setelah monumen Candi Muara Takus tadi, kita menemukan permainan-permainan tradisional yang ada di Riau. Salah satunya pacu jalur. Pacu jalur dimulai pada abad ke-17 sebagai sarana transportasi utama warga desa di sepanjang Sungai Kuantan. Pacu jalur dimainkan oleh 50 atau 60 orang yang bertugas mendayung perahu hingga mencapai kemenangan. Lalu yang kedua, terdapat layangan. Layangan ini berasal dari abad ke-17, yang dimana layangan ini merupakan layangan tertua dalam sejarah Melayu Riau. Layangan ini terbuat dari bambu untuk rangka, kertas atau kain parasut untuk permukaan, dan tali atau benang untuk mengikat. Lalu kita menemui transportasi yang digunakan pada saat zaman dahulu, yaitu salah satunya adalah sampan leper. Sampan ini sangat umum digunakan di daerah Riau, khususnya di Indragiri Hilir, sebagai transportasi lokal saat air sungai surut. Bentuknya dirancang agar dapat digunakan di air dangkal atau bahkan di lumpur. Yang kedua, ada perahu Baganduang. Perahu ini berasal dari Kabupaten Kuansing, Riau, dan merupakan gabungan dari beberapa sampan yang dirangkai bersama-sama. Seringkali digunakan untuk kegiatan seperti festival dan lomba dayung. Di sini terdapat beberapa pakaian-pakaian pernikahan di kabupaten yang ada di Riau. Contohnya di Pekanbaru, di Kabupaten Kampar, Pelalawan, Kuantan Singingi, dan lain-lainnya. Jadi di sini ada topeng yang digunakan pada saat
teater, yaitu Makyong. Makyong adalah seni teater tradisional masyarakat Melayu yang sampai sekarang sudah masih digemari dan sering dipertunjukkan sebagai drama tari dalam forum internasional. Di zaman dahulu, pertunjukan Makyong diadakan oleh orang desa di pematang sawah selesai panen padi. Drama tari Makyong dipertunjukkan di negara sebagian Terengganu, Patani, Kelantan, dan Kedah. Selain itu, Makyong juga mendapat tempat di Kepulauan Riau. Apabila di negara-negara bagian Malaysia, Makyong dimainkan tanpa menggunakan alat. Di Kepulauan Riau, Makyong dimain para tokoh-tokoh penari dengan menggunakan topeng. Sekian vlog kali ini. Semoga vlog ini dapat memberikan manfaat kepada kalian semua tentang museum ini. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.